Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN kelas 8 semester genap. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, diberkahi dan diberi kemudahan. Amin. Terus belajar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 yang materinya Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi ini ada 3 bahasan yang kita pelajari. Yang pertama adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Ini adalah gambar dari teks Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Sumpah Pemuda ini sangatlah penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena sebagai penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita lanjut. Bangsa Indonesia bangkit berawal dari didirikannya Budi Utomo. Seperti telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dengan adanya Budi Utomo tersebut, maka bermunculanlah organisasi-organisasi pemuda lainnya, yaitu adanya Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan tanggal 9 Maret 1915 oleh R. Satiman Widyo Sanjoyo. Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Sakti kekuasaan dan kecerdasan, budi kebijaksanaan, sedangkan bakti adalah kasih sayang. Apa tujuannya didirikan Trikoro Darmo? Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan kebudayaan. Kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 yang kemudian berubah nama menjadi Jongjapang. Yang kedua adalah Jong Sumateranen Bon. Ini merupakan persatuan pemuda pelajar Sumatera yang didirikan 9 Maret 1917 di Jakarta. Apa tujuannya? Yang pertama adalah
mempererat ikatan persaudaraan antara pemuda-pemuda pelajar Sumatera dan membangkitkan perasaan bahwa mereka dipanggil untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsa. Tujuan yang kedua adalah membangkitkan perhatian anggota-anggotanya dan orang luar untuk menghargai adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian, dan sejarah Sumatera. Pada Kongres ketiga adanya anjuran agar penduduk Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Ini merupakan pemikiran dari Muhammad Yamin. Yang ketiga, adanya organisasi Jong Ambon, yaitu organisasi kepemudaan Ambon pada masa pergerakan nasional yang didirikan tahun 1918 dengan tujuan untuk meningkatkan persatuan dan mempererat tali persaudaraan di antara para pemuda di kota Ambon. Yang seterusnya adalah Jong Minahasa, yaitu perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Minahasa dan didirikan pada tahun 1918. Kemudian ada Jong Celebes. Ini adalah organisasi para pemuda pelajar dari Sulawesi. Celebes itu merupakan sebutan dari Pulau Sulawesi. Maka Jong Celebes didirikan pada tanggal 25 April 1919. Masih banyak organisasi pemuda yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Ada yang mewakili dari Sekarukun, kemudian Jong Betawi, Jong Batakbon, dan organisasi-organisasi dari daerah lainnya. Semua organisasi yang ada tersebut akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, organisasi-organisasi yang kita sebutkan tadi itu adalah bersifat kedaerahan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Minahasa, kemudian dari Sulawesi, Batak, Betawi, dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Untuk mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Para pemuda menghimpun dan bersatu dengan mengadakan Kongres Pemuda. Kita lihat Kongres Pemuda yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1926. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kita lanjut Kongres kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua terbagi dalam 3 rapat yang diselenggarakan di 3 tempat yang berbeda. Rapat pertama diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 1928 dimulai dari pagi sampai malam yang diadakan di Gedung Pemuda Katolik.
Apa yang dibahas pada waktu itu adalah membahas pentingnya bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa politik dan menciptakan persatuan dan kebangsaan yang independen. Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 pagi sampai 12 siang di gedung Oostjava Bieskop yang terletak di Koningsplein. Membahas pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kebangsaan. Rapat ketiga diselenggarakan pada hari yang sama pada sore harinya, yaitu pukul 17.30 sampai tengah malam, yaitu pukul 23.30, yang dilaksanakan di gedung Indonesia Club. Rapat ketiga memiliki 5 agenda, yaitu arak-arakan pandu, penyampaian hal terkait kepanduan oleh gamelan, kemudian menyampaikan pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luar oleh Sunario, kemudian mengambil keputusan dan menutup kongres. Kita lihat panitia dari Kongres Pemuda. Panitianya ya, ada ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, ada bendahara, pembantu 1 sampai 5. Inilah para tokoh-tokoh yang diwakili dari organisasi kedaerahan yang terbentuk tadi menjadi satu, maka berkumpul di Kongres Pemuda ini. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini juga diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya. Siapa penciptanya adalah W.R. Supratman. Dan untuk pertama kalinya juga dipublikasikan pada media cetak surat kabar, yaitu Sinpo. Mari kita bacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, ditetapkan di Jakarta 28 Oktober 1928. Dengan adanya Sumpah Pemuda, menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan dan mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda suatu semangat yang akan dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang dibungkus dengan komitmen untuk senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antara bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 45 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, maksudnya adalah tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut.
Indonesia juga disebut dengan Nusantara dalam artian kepulauan yang terpisah oleh lautan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, yaitu ada 13.466 pulau yang ada di Indonesia bersatu menjadi satu, yaitu tanah air Indonesia. Indonesia sangat indah dan kaya, yang dikenal oleh orang luar negeri dengan nama Zamrud Khatulistiwa. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap tanah air kita. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah mencintai tanah air Indonesia dengan cara menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan paham kebangsaan dalam artian kesadaran berbangsa. Nah, tugas kita di sini sebagai bangsa Indonesia adalah selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebagai alat komunikasi antara suku, antar daerah, dan kebudayaan. Bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, namun juga digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Nah, bagi seorang siswa, tugas kamu adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Bye bye.